ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya salah satu ayyam yaumu amsi qad ma biyadika minhu syai'un. Ngapa cak giliran aku ni berubah? Yaumu ghadin la tudri atutiku amla wa yaumun anta fihi fagtanimhu. Wa qala Rasulullah aidan man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa robihun wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumu sarram min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Ketua KBA, Keluarga Besar Alumni SMP Bengkulu tahun 75. Saya baru 5 tahun itu. Karena saya cetakan tahun 70-an. Ketua panitia dan seluruh anggota KBA yang berbahagia. Tidak layak kita sebut ini ceramah, tapi adalah berbagi informasi yang kami angkatannya lebih muda dikit daripada bapak ibu, dan ibu-ibu lebih muda dulu daripada saya. Nah, maka kesempatan siang ini kita bahas yang ringan-ringan saja. Yang kira-kira 4 kali 4, 16. Itu biasanya di catatan bawah itu. Sempat tidak sempat, tolong dibalas. Surat cinta zaman SMP. Itu masih ketemu saya itu. Dalam kesempatan ini, cacam hampir kena sikut tadi. Saya ingin mengulas tentang pertama bersyukur. Kira-kira Tuhan ngajak bersyukur tuh sama kayak kita ngecek kayak cucu gitu. Kalau sudah beli mainan kelak, jangan banyak kendak lagi ya. Kira-kira model itu. Gitu. Kalau nangis kelak, tidak usah ngikut. Itu. Iya, nek. Model itulah lain sakartum la azidannakum itu. Apa maknanya? Ternyata bersyukur nih sego. Lah dibuat wadahnya. Lah ada tempatnya. Sekedar datang kumpul baik tidak endah. Ternyata tidak mudah mempersatukan alumni itu. Yang model ini nih
Silaturahmi ini luar biasa Bapak Ibu. Jujur saya katakan, ada orang yang kita tanya spontan, berapa tahun lagi pensiun yuk? Berapa tahun pensiun cak mano? Lah ayo pensiun berapa tahun lagi? Kau kok lah ngapo? Lampe tahun ayo pensiun? Hah? Serius kata? Lah serius lah. Berarti nampe umur kini lah yo. Ngapo sampai 6 yuk? Apa masalah di situ? Masalahnya dia bisa membawa hidupnya dalam situasi dan siniasi selalu enjoy. Sehingga berkurang kerut di kening tuh. Tapi ada yang kita tanya, masih berapa lama lagi pensiun? Nah, lah pensiun kata kita. Katanya belum. Masih 7 tahun lagi. Iya, kata kita. Kira lah, ngapu? Lah tua nian, caknya. Apa masalahnya? Masalahnya, jangankan yang besar-besar. Yang kecil-kecil jadi pikirannya, sampai bermalam-malam dan tidak tidur. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang susah bersyukur. Mengembalikan ke masa-masa SMP itu, itulah target kumpul hari ini. Masa SMP itu belum dengar kata orang ngecek kulunya kilir. Masih bandel. Hidup ini jangan banyak beban supaya cak SMP dulu. Kalau banyak ego beban, susah kita nak enjoy. Itu. Belum sampai waktu reuni, lah mikir macam mana berangkat kelak. Jadi itu. Maka kita bersyukur hari ini bisa ketemu. Saya juga punya Pak alumni PGA. Alhamdulillah tidak pernah berkumpul. karena segonnya nih. Ya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sejujurnya memang kita kurang banyak dan tidak bisa serta belum paham memaknai dari pesan-pesan agama yang disampaikan Rasul. Ya. Contoh, cara kita dusun Pak, khususnya yang NU nih, kalau sudah ngubur jenazah tuh, itu imam dipanggil, Pak Imam lah selesai nih. Apa gawe Pak Imam? Mentalkinkan jenazah tuh. Apa isi talkin tuh? Ngajari yang baru dikubur tuh jawab pertanyaan malaikat. Kira-kira masuk akal dah? Sego nak dimasukkan ke akal, tapi carulah. Apa diajar? Kalau misalnya Junaidi yang berkubur tuh, isi talkin tuh, wahai Junaidi, kalau ditanya, man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Kita lah di dalam kubur. Kita ajarkan kini, baik kadang-kadang, sudah kita kasih tahu, kawan lupa. Masih hidup. Dan Allah katakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Nanti ada masanya mulut kamu ditutup. Kalau mulut ditutup macam mana jawab? Ternyata kita gagal memahami. Bukan tidak boleh mentalkinkan. Itu doa. Sah-sah saja boleh doa. Tapi pemahaman talkin ini bukan kajiannya berat. Tidak. Ini baru pengantar aja nih. Ngapa cerita nak mati mentang-mentang. Tidak. Kenapa? Gagal kita memahami bahwa kubur itu bukan di dalam tanah. Sekali lagi. Masih ada berkawan apa tidak? Ya. Kubur itu bukan di bawah tanah, Pak. Ini kubur. Badan ini kubur. Kubur apa Pak Ustaz? Kubur roh kita.
Maka kalau nak jawab talqin tu lagi hidup nila. Mana nak ditanya kemana kiblatmu? Orang tahu solat, tahu kiblat. Siapa Tuhanmu? Orang solat yang tahu kiblat. Menyelamati macam mana mengajarkannya. Di sini kita gagal memahami. Termasuk dalam hal hidup ini. Ternyata kunci bahagia itu kata Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Sedih itu ke masa lalu, takut itu yang akan datang. Ngapa kita sedih? Coba kalau aku masih gubernur dulu, Ida, cak ini pret. Sudahlah, itulah lewat. Kalau bapak masih kepala dinas dulu, lemah. Kita lah pensiun 7 tahun. Itulah selesai. Itulah maka pincang kita ini singkek gara-gara terikat dengan masa lalu. Tidak akan enjoy. Yang kedua, takut masa depan. Saya Pak, PNS dipecat. Anak kuliah dua-dua, celentang masuk jail. Waktu itu orang rumah tiap besuk nangis. Saya bilang, kalau ibu kesini nangis terus, tidak akan nyelesai masalah. Aku di sini nyaman, tidak akan pacak kemana-mana, tidak. Makan dikasih. Maka saya anjurkan kepada ibu jualan bela Tupperware tuh. Karena ibu lah masuk situ. Otak aku tidak ke situ. Kalau ibu diam di rumah, waktu ibu lebih panjang. Tapi kalau ibu jualan, nanti ibu tidak terasa waktunya. Sudah bezuk saya ngantar makanan, berangkatlah jualan Tupperware. Dijalaninya. Apa terjadi? Dia dapat bonus waktu itu ke Korea Selatan. Pak, boleh aku ke Korea Selatan? Ngapa? Ada bonus dari Tupperware. Gitu. Berangkat sebelah. Kita jadi gubernur dulu sempat situ. Berangkat. Saya tanya, ada hasilnya Bu? Dia bawa struk gaji itu. Ku tengok bulan pertama 15 juta, 17, iya hidup kita model ini Bu. Saya 10 tahun lebih PNS, belum terkantung gaji 10 juta. Ini. Begitu saya habis masuk, berkurungnya, sepi pembelian. Ngapa? Tukang carinya lah balik. Ternyata kalau hidup ini dijalani, buktinya sampai kini, kita masih hidup, bensin masih terbeli setel 2 liter. Jadilah. Orang ngecek, ya seidak-idaknya mantan gubernur, adalah simpanan. Dulu sempat nyimpan, masanya habis. Selesai. Nah, jadi yang ingin saya maksudkan nih, jangan kita takut dengan masa depan ini. Kalau kita bayangkan 30 tahun yang lalu, kita nih jadi apa? Tidak terbayang kini pacak model ini. Tidak terbayang kita pacak muliakan anak, dari mana sumbernya. Buktinya, anaklah bekerja, lah begawe, enjoy kita. Nah, hidup ini ternyata kita banyak tidak tahu kiatnya. Nah, saya ingin berbagi tentang yang sederhana-sederhana saja. Nanti terakhir kita fokuskan ke sholat. Kalau saya live di TikTok model ini, Bu, Pak, ini live TikTok nih. Itu ada baik komennya. Cuman saya tidak pacak nengok komen tuh. Orang ada yang komen tuh, Bu. Jadilah Junaidi mantan napi cak keyo ni anak. Itu di screenshot kawan. Iko siapa tak kata orang. Komennya sejahat ini. Saya tidak ngambil tahu saya bilang. Dan saya tidak harus tahu. Ngapo? Itu urusan dia dan yang dikeceknya itu benar. Awak ini memang mantan napi. Itu. Tapi ngaponya sentimen ke awak itu urusan dia.
Sebabnya cuma dua. Satu busuk hati, yang kedua iri. Lah nak ngapo kita mikirkan model itu? Nah tinggal kita, kalau kita posting status, lalu di sosial media, berfoto, alhamdulillah, ketemu kawan-kawan. Ada bayi yang komen yang busuk hati itu, jadilah awaklah bau tanah, cak ke kanjian. Ada yang komen itu, tidak usah dicari ini akun siapa. Di skip kan aja, tidak ada skip susah indah, atau kebun kenanga itu. Tidak ada urusan dengan kita. Kalau ada orang datang ke rumah, yuk, ayo ada masalah apa? Apa? Ada orang sekitar kita ni ngecek ayu. Stop, kita kecek. Jangan kau kecek siapa orangnya, jangan kau kecek apa ceritanya. Sebab kalau dikecek orangnya, kelak kita laju tidak lemak makan, tidak lemak tidur. Dan kita berubah dengan orang yang bersangkutan. Tidak usah ambil tahu. Itu kiat kita. Hidup ini enjoy. Tidak usah kita. Orang nak ngecek kita. Kita masih model inilah. Tidakkah sumbing badan kita? Tidak. Aku tidak pacak Pak Ustadz. Dibuat. Yang penting kita tidak ngecek orang. Orang ngecek kita. Itu urusan orang. Macam mana pacak hidup waktu SMP dulu? Tidak ada masalah. Tidak ada waktu SMP waktu dulu tuh yang sekecean tuh. Kini anak SD lah ngerti dengan hal-hal yang buruk nih. Kalau dulu tidak ada cerita, ingus masinnya. Itu dulu. Apa yang dah kita kecek-kecekan itu tuh. Ngapa masih galak belago bigal waktu itu dulu? Nah kita ingin balik ke situ, artinya macam mana mengosongkan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak baik. Yang tidak bagus, ada orang putus kepalanya, jangan dikirim ke WhatsApp alumni. Ngapa? Ini umurnya sudah di atas 60 galau, nengok yang muda itu gemetar tangannya. Itu tidak pantas, mesti kita seleksi untuk hal demikian. Ini untuk alumni SMP. KBA. Untuk yang sadis-sadis muda itu, mesti jangan. Jangan lagi diomong, selamat bermalam Jumat. Ada yang jomblo di sini nih. Ada yang tidak berlaki lagi, tidak berbini lagi. Itu. Nah, ngapa kita ngomong-ngomong model itu? Nah, ini. Jadi maksud saya, ini semua merusak suasana. Jadi untuk, dan jangan pula kita sensitif nian. Sensitif maksud saya. Ya ini, itu aja. Jadi kita ini, kalau orang tidak senang bu, kata Zainuddin ngaji, kita dicacatnya. Itu kalau orang tidak senang, itu urusan orang. Yang penting kita senang. Orang model ini tidak baca kita nyetel. Ada yang ngetitir minai itu. Ada yang lah tua-tuanya masih caulan nangkotir, biarlah dia enjoy dengan seperti itu. Nah kita nih kadang-kadang ai jijiknya aku nengok, nak ngapun mejam gitu. Supaya keluarga alumni kita aman. Ada yang dari tadi datang diam tuh lah. Kita sibuk nyuil apa masalah sianuda, apa masalah sianu. Ngapa tengok dari sini, ditengok orang diam galau. Kita tanya, apa masalah? Rupanya tidak ada masalah, dia sakit gigi. Pantasnya dan tidak ngomong dari tadi. Kita lah suubun itu. Jadi hidup ini biar enjoy itu. Tugas kita itu kata Allah, famaya yaskuru nafsi wa may yaskur, siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dia sendiri. Kita bersyukur sampai sekarang masih sehat. Inilah 2025. Apa kata Nabi? Mangkana yaumuhu khairum min amsi fahuwa mal'un. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa mahmud. Wa mangkana yaumuhu saram min amsihi fahuwa mal'un. Hari ini lebih baik dari kemarin, itu yang beruntung.
Hari ini sama dengan kemarin, merugi. Hari ini buruk dari kemarin, celako kita. Bukan hari ini kita reunian, besok reunian lagi, dah. Maksudnya 2024 kondisi kita model ini 2025 ya kita rubah yang buruk menjadi baik. Dulu tidak ada pakai alumnian. Sekarang dengan WhatsApp ini ditemukan galau orang-orang ini. Tidak pacak kita ketemu tiap bulan, kita bisa bertemu lewat WhatsApp itu setiap hari. Dulu tidak ada fasilitasnya. Nah ini lebih baik. Sekarang ini kadang-kadang kita sempit pergaulan. Aku jangan dimasukkan ke WA ya. Awaknya tidak ada apa-apanya. Kita bukan nak saling hina di situ tuh. Bukan nak saling ancakkan status itu. Yang punya perusahaan 10, syukurlah. Danai untuk pertemuan yang akan datang. Itu. Yang punya hotel, gratis kan untuk kawan-kawan nginap. Aku tidak punya hotel lah. Cuman kebun durian. Ajak Toboni ke kebun durian tuh. Biar laku yang konten di situ. Nah, ini. Jadi kan tinggal macam mana kita ngemas aja hidup ini. Jangan, aku tidak punya segala Pak Ustaz. Ikut baik. Jangan pula tidak punya, tidak perlu nak ngikut apa ambilan yang kita. Jadi hidup ini dibikin enjoy seperti itu. Nak merangkai seperti itu terus, kita susah Pak. Gitu. Di mana susahnya? Nah itu. Karena kita fokus kepada masalah yang ada di seputar kita. Lanjut sedikit lagi. Saya 2 malam yang kemarin, 2 malam yang lalu, malam tadi saya di Nurul Ilmi, malam sebelumnya. Isra Mi'raj disusun titik-titik, tidak usah saya sebutkan nama dusunnya. Selesai Isra Mi'raj, Pak Kadesnya ngajak makan. Kita makan, langsung bilanglah jam 10-an ini. Tidak apa-apa lah kami siapkan. Makan jam 10 malam tuh. Gulai dusun, lemak. Nah resikonya habis makan tuh tidak lemak, nak langsung balik. Ngobrol lagi. Kata Pak Kadesnya, jangan tersinggung ya Pak Ustadz. Yo, saya bilang kan. Ngapo? Sebenarnya aku tidak suka acara Isra Mi'raj ini. Lah ngapo? Besok kan hari Jumat katanya. Kita ceramah beyoyonya yang tadi itu. Besok tidak ada nambah jamaah tuh katanya. Beyoyonya puluh, tidak saya bilang kan. Tidak ada perubahannya Pak Ustadz kan. Ceramah, saya bilang, ada Pak Kades. Tidak, katanya. Ada. Tidak, katanya. Saya bilang, saya tunjukkan perubahannya. Apa? Kas masjid. Pak Kades tuh. Ngapo? Berubah saldonya, bilang. Ngapo? Ya, ada saldo untuk aku nih. Gitu. Aku nih serius, katanya. Jadi fenomena ini di mana-mana, Bapak. Kita Isra Mi'raj itu cerita tentang sholat. Besoknya yang sholat subuh tuh orang biasa sholat tuh lah. Takziah di rumah kawan. Yang kawan ninggal tidak pernah sholat. Yang hidup ini belum pernah sholat, belum tulah. Apa yang masalah di sini? Pasti ada yang salah itu tuh. Mestinya kita cerita tentang ini, cerita tentang itu. Kita berubah. Nah tadi kita cerita, hidup ini bikin enjoy, jangan pusing dengan masalah yang ada. Kita dengan WhatsApp, dengan Facebook kita pusing, susah kita hidup lah. Jangan nak jadi orang kaya, karena makin kaya makin saro makan. Serius saya. Ngapo? Orang kaya tuh makan pakai lidi, Pak Neng. Macam mana? Kita lemah, kita tidak kaya. No. Tidak bersegunya. Jadi orang kaya. Kita nak makan, sendok nak disusunnya. Nah, kita tidak. Selesai itu. Itu. Saya pernah jadi orang penting, Pak. Jangan kita rapat di Hotel Bintang 5. Ada gala dinner misalnya itu. Wah, baru itu saya ketemu. Datang buah. Belum kita makan buah lah ditarik kau lah. Kenapa diambil kata gitu kan? So lagi kue.
Belum sempat kita nginyamnya, lah diambil lagi. Kau macam mana acaranya itu? Kebilo makannya tuh, datang lagi yang lain. Terakhir datang nasi dari tadi. Model itu segonya kita tidak itu. Jadi kita ini sudah dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang demikian tuh. Alhamdulillah. Tinggal dijalani baik. Nah balik kita kepada konsep. Ngapo orang makin tua makin susah diajak. Makin sulit untuk pertama itu tadi. Virus di pikiran otak kita tuh kalau nak mengembalikan ke masa SMP itu dia terganggu dengan hal-hal yang tadi itu. Urusan ngasuh cucu orang ngecek, woi kebilo senang lagi, jadilah awaklah tua di TV cucung. Orang tuh tidak tahu bahwa salah satu kebahagiaannya adalah ngasuh cucung itu. Bagian dari kebahagiaan. Buktinya 2 hari cucungnya tidak diantar, kemana kamu? Antar cucung aku ke sini. Itu kan orang lain nengok. Nyu tidak betah di TV cucung. Orang yang tidak betah di TV cucung itu sempit hatinya nengok orang ngasuh cucung, nyu juga nyempit. Nah kita tidak bisa sambungkan seperti itu. Untuk orang lain. Nah kita, cucung tidak diantar, kita tanya. Padahal kadang-kadang neman tuh. Nah, ngantar cucung. Apa modalnya? Air putih. Karena air putihnya, lu makan tuh. Nah, kalau tidak jajan kelak urus ini. Dari mana? Dari situ. Dari kutang cabai tuh. Ngambil. Allah. Tapi enjoy. Nah, terakhir dari masalah kita ini. Apa masalah orang sudah sholat tapi hatinya masih busuk? Orang sholat tapi perangannya masih jahat. Ada yang tidak kena dari penataannya tuh. Nah ini sebagai penutup cerita kita, jangan panjangnya. Kita nak makan. Tidak, aku tengok ada itu nah mungkin. Sholat itu 3 komponen penting kalau nih Pak. Ada bacaan, ada ingatan, ada gerakan. Nah ketiga-tiganya mesti kelopak. Bacaan itu terkait dengan pahala. 1 huruf membaca Al-Quran sedang sholat itu 120 kebaikan. Maka makin panjang orang sholatnya makin besar pahalanya. Dan coba nanti carikan referensinya. Sholat subuh tuh tidak boleh baca surat kulhu. Ya, tidak boleh sholat subuh tuh baca kulhu Allah. Tidak boleh. Ngapo? Waktu subuh itu 2 rombongan malaikat. Malaikat malam belum balik. Malaikat sianglah sampai. Dari tadi tidur nyenyak, bangun nak sholat subuh. Cuman baca kulhu. Ngeleng tuh malaikat. Uwe gayangnya. Gegerita ini kata malaikat. Ngapo? Sayang. Sholat subuh. Baca kulhu. Nah di kita. Asal di pajak panjang. Makin habis jamaahnya. Tidak panjang yang tabarakan ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli, dihabiskannya itu ngentak kawan kau apal kami dah. Ndak gawe itu. Makanya kalau kita di sini tarawih sebentar lagi ada ustaz rakaat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tunggu 3 malam. Habis jamaahnya tuh. Kendaknya apa? At-takasur ke bawah. Maka ada orang minta saya, Pak Ustaz, dampingi kami umroh Ramadan. Saya bilang, saya ada jadwal di Bengkulu lah full. Itu 1. Yang kedua, tidak telok kita Pak. Menak jujur. Kenapa? Nak masuk sholat maghrib itu, berangkatnya sudah zuhur. Nak masuk maghrib itu tuh.
Harus sudah zuhur. Kalau tidak itu kita di halaman kelak. Karena orangnya tuh berebut masuk ke dalam masjid itu. Bayangkanlah dari zuhur kan ada gawe orang tuh tidak cak kita nak tidur. Nyidanya baca Quran. Kita seain bela nguap 13 kali itu. Jadi sebelum asar tuh lah masuk ke masjid kalau tidak tuh dapat depan. Nah, itu. Lalu tarawehnya tuh 23 rakaat. Habisnya tuh kira-kira sejam 2 jam sebelum subuh. Itulah kadang-kadang kami terawih di hotel aja Pak Ustaz lah kata nak terawih di situ. Banyak yang terawih di hotel itu tuh. Tidak telok gitu. Ngapo? Karena memang model itu tobo itu kondisinya. Nah kita tidak terlatih yang model itu. Subuh lah disiapkan makanan di situ. Nah kita nak makan sesuai selera kita. Nah itu yang susah. Maka bacaan ini baik kita sendiri pun rame-rame itu nambah pahala kita. Sedang sholat. Yang kedua ingatan. Ingatan ini yang merusak. Allahu Akbar. Iko ketiga kempik. Nyelupo. Kaitannya ingatan ini dengan akhlak Pak. Orang kalau sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak ingat kepada Allah, itu berimbas kepada perangai Bu. Kata Allah kan akimi sholat, dirikan sholat, bukan laksanakan sholat. Ya kita nih baru batas laksanakan. Kalau mendirikan sholat, sedang sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, tidak mungkin kita berani mencaci orang, memaki orang, baik dengan akun asli maupun akun palsu. Kenapa? Lah kita ingat Allah. Hidup ini bergilir. Aku ingat nih waktu lu saru Pak tes ya Allah. 17 kali aku tes CPNS, ke 18 kali baru lulus. Dan itu, jujur saya katakan, hasil KKN. Apa KKN-nya? Aku ngajar ngaji. Di rumah Pak AY inisialnya. Nah ada tes PGA. Aku lah S1 nih. Ada tes untuk lulusan PGA. Aku ngomong, Kak malam besok aku tidak ngajar ya. Ngapu? Aku nak ngapal. Ngapu? Aku nak tes. Di mana kau tes? Di Kemenang, saya bilang. Kementerian Agama. Itu, Departemen Agama waktu itu. Siapa ketua panitia? Kan ini kata kan. Ya kawan aku mandi telanjang dulu lanang nih. Ya kata tolong Kak. Nah itu KKN itu. Dia telepon. Ketua panitia. Iyo ngapo? Ada guru ngaji di rumah ini. Anak ikut tes. Ya. Siapa namanya? Sebutnya itu. Ya. Lulus. Pakai ijazah PGA. Lulus. Setelah begitu lulus nih. Tempat aku ngajar-ngaji. Berapa ada duit kamu? Kataku tidak ada duit. Pakai duit ayu kamu. Jangan saya bilang. Bagilah balik ke rumah mertua. Rupanya tidak terkece nak minjam duit ke mertua nih. Bawalah koran. Ada hasil lulusan itu tuh. Nah, kata gaya, ngapo balik tidak bawa anak bini? Ah, kataku balik baik Pak itu. Lum terkece. Besok pagi nyom baca koran. Ya bukan nak cerita kamu lulus nih. Iya Pak. Tidak ada berduit. La ilaha illallah. Ah, dikasihnya duit. Nah begitu tes wawancara, kata pesan yang tempat ngajar, waktu wawancara tuh gak kasih ya. Wawancara dikasih, apa itu? Kata ketua panitia tuh. Kataku titipan surat dari tempat aku ngajar ngaji. Kalau surat tidak setebal itu, aman duit kata san, itu dilaci itu duit galau. Kau tidak lulus lah. Jadi bawa balik gitu. Bawa balik. Ku kece. Dan ndak nyemang. Ini nah duit. Ya duit kau simpan lah. Kau kasih ke rumahnya. Pergi ke rumahnya. Bertamu pakai alas mendeling kan. Ku taruh di bawah itu. Dah ngobrol ngapo. Aku nak ngucapkan terima kasih. Aku lulus. Yo. Pas nak balik. Aku nak balik. Wan. Yo. Tapi yang di bawah telapak meja ni kau bawa yo. Karena tidak cak ini telapak meja ni. Ini nonjol-nonjol ni. Ada yang tidak beres ini katanya kan. Iya kata kan. Tidak bawa lah. Kau tidak lulus yo. Bawa lagi. Gagal. Tidak ndak nyomang. Kelak kalau lulus lah dapat SK, begitu dapat gaji, kau beli belah dasar mama papa. Nah itulah yang diterimanya.
Dasar mama papa dulu kan yang setel itu. Itu yang ngasih. Begitu berikutnya kita jadi gubernur. Aku jadi gubernur. Dia tes calon sekda. Ya lanang ini nolong aku dulu. Aku panggil karo hukum. Karo asisten satu. Macam mana caranya jangan diganggu ini. Selesai kamu kelak. Datangnya ke rumah tuh. Ngapo Pak Gup mesanca ini? Hahaha. Nyotes dulu aku yang bantu kan. Nah, itulah kita tidak tahu hidup ini. Kalau kita jahat kepada orang, perputaran ke berikutnya, kita tidak tahu. Kita tidak butuh, tapi anak cucung kita. Ngapo? Weh datuk kau dulu zalim nian. Inilah makna dari khusyuk solat itu. Khusyuk solat itu bukan tidak ingat apa-apa. Kalau tidak ingat apa-apa itu pingsan. Ingat tuh maksudnya, kita di luar solat masih ingat bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kecuali lebih banyak pertemanan. Satu musuh, kata orang bijak, terlalu banyak. Orang sekarang banyak tidak sadar, Bu. Orang bedasi itu belum tentu pintar. Berkopiah putih belum tentu alim. Betato belum tentu preman. Saat di atas, jangan lupa nengok ke bawah. Kepala nih pacak tegak karena ada kaki. Begitu sujud sejajar kepala dengan kaki ini. Lebih mulia baju rombeng tapi hati bersih daripada baju mahal berkualitas hati busuk. Itu yang tidak dilatih oleh kehusuan solat itu. Itu ingatan. Kalau seperti ini kita sholat, Pak, tidak mungkin kita lupa rakaat keberapa ini. Maka itu perlu ada pelajaran rukun-rukun sholat itu salah satu rukun qauli. Rukun yang mesti dibaca, walaupun bisik-bisik. Nah itu sholat. Ketika sholat kita selalu ingat kepada Allah, maka di luar sholat kita selalu dibimbing untuk ingat kepada Allah. Umur kita bukan masalah tua atau tidaknya. Rasul mengatakan, A'maru ummati ma bainas sitin wa sim'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Ada yang sampai 80. Ada yang baru 25 lebar itu. Apa masalahnya? Kita tidak bisa nebak umur. Yang kita inginkan ini umur panjang tapi sehat. Macam mana sehatnya? Itu kuncinya. Yang ketiga, sholat itu ada gerakan. Gerakan sholat itu, kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat. Rasul tidak ngajar sholat yang cak ini. Allahu Akbar. Ruku. Benar, ruku serius. Nah. Ada orang ruku. Rasul tidak ngajar sholat yang berkipas-kipas tuh. Sami Allah liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu posisi tangan tetap di sini. Sami Allahu liman hamidah. Itu. Takbir itu posisinya model ini. Boleh sejajar telinga, boleh sejajar bahu. Dan telapak tangan ngadap ke kiblat, bukan ngadap ke pipi. Allahu Akbar. Tak usah dimodif-modif. Apa modif-modif? Allahu Akbar. Tidak ada tuntunan itu. Allahu Akbar. Nah ngapo? Awak sehat stroke ida. Ama ida terangkan lagi yo. Ikut. Allahu Akbar. Ida ada tuntunan. Allahu Akbar. Normalkan. Karena itu petunjuk Nabi. Innaka hamidum majid tutup. Tak usah. Assalamualaikum warahmatullah. Dilarang model ini. Tak ada dalilnya nih. Nah ini gerakan. Nah gerakan-gerakan ini ternyata dibahas oleh pakar-pakar kesehatan sangat bermanfaat untuk seluruh saraf-saraf kita. Kata Dr. Aisyah Dahlan, di sini nih ada satu saraf, tidak bisa darah sampai ke situ kecuali kalau kita sujudnya normal. Macam mana sujudnya normal? Kening dengan hidung, hidung dengan kening dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka siku tidak boleh kena ke bawah. Tak boleh tertelak. Kalau siku ikut nempel di lantai, namanya sujud anjing. Coba tengok anjing sujud. Nah, itu. Jadi siku ini diangkat. Jadi 7 ini 1 hidung dengan kening, 2, 3,
4567. Siku lanang boleh mekar keluar, siku ibu-ibu tino ke dalam, kanu ada yang tidak ditahan. Apa Pak Ustaz? Tidak usah kita bahas sampai sini. Itu itu gerakan. Ada galau mananya. Kalau kita belum sampai ke situ, lah kebar itu bangkit, macam mana darah itu nak turun, baru nak turun, aku balik lagi dia. Maka setidaknya sujud terakhir itu kita lamukan. Ya kalau tidak tahu bacaannya, ya diulang-ulang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu 3 kali. Imam belum bangkit, tambahkan 2 kali. Yang penting ganjil. Amun tidak ditambahkan, kata bin Bas, doa sujud terakhir itu, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tidak hafal itu boleh doa-doa yang lain. Nah ini gerakan. Kalau tutur ucapan sholatnya benar, ingatannya benar, gerakannya benar, mustahil kita masih mampu berbuat jahat. Jadi jangan salahkan sholatnya. Oknum yang sholat itu belum memahami tentang apa makna sholat. Jadi bagaimana kita merangkai kisah ini, dulu semasa kita bujang belum sampai, anak-anak hampir lepas. Apa yang tidak terkontrol, tidak ada pengontrol di sini, di hati. Bebas, tidak ada beban. Nah sekarang kalau ingin merangkai itu, jangan terbebani hidup ini. Orang kalau keluar pupuk merek terbaru, selalu datang ke saya. Pak Ustadz beli pupuk tak? Apa yang tak ku pupuk? Sawit, aku tidak punya sawit. Masa zaman gue dulu tidak beli sawit. Demi Allah, saya bilang. Sebatang pun saya tidak punya sawit. Woi maaf Pak Ustadz. Kami kira, Pak Ustadz, banyak kebun saya. Tidak ada, saya bilang. Tidak ada jiwa saya tentang masalah sawit itu. Apa kerja Pak Ustadz? Buka warung beras di Pagar Dewa. Lemak jualan beras. Tidak laku, kita rebus dewe. Jadi hidup ini bawa enjoy. Ada orang ngecek. Kalau mak ngeceknya Pak Ustadz. Kami ini apa beda hidup kita sama baik. Ngapa pacak sampai seusia sekarang ini? Artinya kita disupport oleh Allah. Kalau Allah sudah support dengan bukti-bukti yang nyata model ini, maaf Bapak Ibu, kita sekarang anak cuma 2, 3 nih. Orang dulu 9 anaknya, 11 anaknya nikah galo, pesta orang dusun. Sampai mati bak kita meninggal dengan tenang. Tidak ada orang terdengar almarhum meninggalkan utang pesta anak pertama sampai sekarang total 90 juta. Tidak ada Pak. Dari mana duit itu? Nah ini, kita 4 anak. Pesta pakai organ tunggal galo. Pakai meriah, pakai musik. Aman-aman aja selesai. Selesai tugas kita. 4 anak lah nikah galo. Dari mana? Kita sendiri kini bingung. Dari mana itu dulu? Itulah bentuk yang kita tidak bisa pikirkan. Rahmat nikmat dari Allah. Nah, ngapa kita musingkan itu? Tugas kita sekarang cuma 2 potong doa yang jangan ditinggalkan. 1, ya Allah panjangkan umur ketaatanku. Kita minta panjang umur tapi dalam taat. Yang kedua, wafatkan hamba dalam kondisi husnul khotimah. Meninggal sedang ngaji, meninggal sedang sholat, meninggal sedang puasa sunat, meninggal sedang ngantar sedekah, meninggal sedang tahajud, meninggal sedang majlis taklim. Itu yang kita harapkan. Yang lainnya, biarlah Allah yang ngurus. Biarlah Allah yang menjamin. Karena memang ada ayatnya. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Wastabir alaihi. Suruh keluar belum sholat. Sabarlah ngerjakannya. Sawit naik, sholat. Sawit turun, sholat. Allahu Akbar. Sawit naik. Allahu Akbar. Sawit turun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sawit turun. Sabar.
Lanas al-karzuk. Nggak usah kamu mikir rezeki. Itu Allah yang ngomong, Pak. Toha 132. Kena nak ngeceknya. Nggak usah kamu mikir nak ngurus rezeki. Nahnu narzukuka. Kami yang ngatur rezeki ini. Kami yang ngasih kamu rezeki. Wal akibatul lil muttaqin. Happy ending untuk yang bertakwa. Happy ending. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Tidak sempat daftar haji karena Bengkulu ini sampai 20, 25, 35. Tidak usah haji, berangkatlah umroh. Tidak ada pembimbingnya Pak Ustadz, umroh bareng UJH. Promo. Nah itu, jadi hidup nih bawa enjoy. Aku kalau umroh udah ada duitnya Pak Ustadz, jangan tinggalkan pengajian. Di tempat kami pengajian muda-muda kalau Pak Ustadz, jangan tinggalkan masjid. Masjid jauh amatilah. Alasan banyak nih. Ini, demikian saya pikir Bapak Ibu sekalian, indah bertemu seperti ini nih. Hidup ini lebih baik enak makan daripada makan enak. Walaupun kedua-duanya enak. Makan enak, enak makan. Tapi ketimbang makan enak, lebih baik enak makan. Makan enak tuh, gulai daging rusuk, gulai daging kerbau, itu. Makan enak itu. Tapi enak makan, gulai sambal tahiyat, itu enak. Tahu sambal tahiyat? Tempoyak mentah campur cabai. Nah. Sambal tahiyat, nanti tahiyat kan? 3 kali kita nambu, aman selesai. Insya Allah, kalau sholat kita benar, tidak takut kita dengan emping, tidak takut kita dengan manis, tidak takut kita dengan yang lemak-lemak, yang kolesterol. Karena kuncinya adalah bagaimana kita menjadikan hidup ini bahagia. Tapi jangan pula segala bemakan. Demikian ya, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ada yang tak kita kirim Al-Fatihah.